NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selamanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan juga dimudahkan dalam segala urusan, kemudian dimurahkan rezekinya. Seperti biasa, kita akan melihat lagi sirkuit kebanggaan kita, yaitu sirkuit Mandalika. Walaupun kesempatan akhir-akhir ini tidak setiap hari kita unggah di channel ini ya, namun kita akan terus memantau pengembangan atau lanjutan dari pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jangan lupa bantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga karena menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang bisa menyelenggarakan balap MotoGP. Balap MotoGP kasta tertinggi tersebut baru saja dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 lalu. Indonesia bergabung dengan Malaysia dan Thailand sebagai negara Asia Tenggara tuan rumah MotoGP. Sirkuit Sepang Malaysia telah menggelar kompetisi balap ini sejak 1999. Sementara untuk sirkuit Buriram Thailand jadi venue MotoGP sejak 2018. Lalu disusul dengan sirkuit Mandalika Indonesia mulai tahun 2022 ini. Seperti diunggah pada akun Instagram resminya Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, sirkuit baru kebanggaan masyarakat Indonesia ini memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan sirkuit-sirkuit MotoGP lainnya di Asia Tenggara. Dalam postingan di Instagramnya @itdc_id Rabu 30 Maret 2022 dijelaskan 3 keunggulan sirkuit Mandalika dibanding sirkuit Sepang dan sirkuit Buriram. Apa saja ya keunggulan-keunggulan yang dipunyai oleh sirkuit Mandalika ini? Untuk yang pertama, sirkuit Mandalika ini mempunyai aspal trek yang utama. Trek yang utama di Pertamina Mandalika International Street Circuit memakai teknologi aspal Stone Matic Aspal atau SMA yang hanya terdapat di sirkuit Silverstone Inggris, sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, dan sirkuit Phillip Island di Australia. Penggunaan teknologi aspal SMA dapat meminimalisir risiko kecelakaan. Aspal ini juga disebut anti licin meski saat hujan turun. Dan keunggulan yang kedua, sirkuit Mandalika ini mempunyai layout sirkuit yang lebih menantang. Kemudian sirkuit Mandalika dinilai lebih menantang ya, dengan karakter high speed corner atau tikungan cepat, di mana sirkuit ini mempunyai panjang total 4,31 km, memiliki 6 tikungan ke kiri dan 11 tikungan ke kanan. Sejumlah tikungan dinilai menghadirkan tantangan yang lebih untuk para rider. Hal tersebut juga diakui oleh Marc Marquez dalam sebuah wawancara kala berada di sirkuit ini. Bagian yang paling menantang tikungan 5, 6, dan juga tikungan yang ke-7. Ini adalah belokan ke kanan sebanyak 3 kali, sangat cepat, dan kecepatan motor juga meningkat terus, dan itu bagi saya sangat sulit, begitu menurut Marc Marquez. Untuk keunggulan yang ketiga, Pertamina Mandalika International Circuit ini mempunyai panorama sirkuit Mandalika yang indah. Terakhir, tentu saja keindahan panoramanya ya sudah bukan rahasia lagi bahwa sirkuit Mandalika ini memiliki panorama yang memukau berupa hamparan alam yang indah, dari mulai pemandangan perbukitan berpadu dengan hamparan pantai dan juga laguna. Tidak sampai di situ sahabat, bahwa gelaran balapan MotoGP telah diselenggarakan dengan sukses kemarin. Namun untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini akan terus dilanjutkan, terutama bagian tengah yang masih dalam terus tahap pengerjaan.
Kemudian juga untuk jalan di depan sirkuit, yaitu jalan provinsi yang terus dilakukan perbaikan atau pengaspalan. Dan sirkuit Mandalika ini mempunyai perbukitan dan ada bukit 360 ya yang kita lihat di sini, di mana di sini dibangun observation deck yang cukup indah sekali. Bahkan jalan yang menaik ke atas bukit juga, ke puncak bukit, sangat indah sekali ya, menanjak dan juga menikung. Dan dari ketinggian ini kita bisa melihat ke berbagai sudut dan ke berbagai arah. Bahkan kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali, yaitu Pantai Kuta Mandalika, Pantai Serenting, dan juga Pantai Seger, seperti yang kita lihat di sini. Dan sirkuit Mandalika ini pun digadang-gadang akan ya istilahnya dipinang ya, atau nantinya akan dijadikan sebagai race untuk F1. Itu menurut kabar, dan mudah-mudahan saja ya. Yang paling dekat akan ada GT Asia Challenge ya untuk balapan mobil, dan mudah-mudahan nanti akan terselenggara dengan sukses seperti gelaran balapan MotoGP kemarin. Dan seperti yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-10, sahabat, tikungan yang cukup indah sekali, dimana untuk run off di sini perpaduan antara warna hijau, putih, dan juga warna merah ya di sini untuk run off-nya, dan cukup lebar sekali, bahkan hingga 27 meter. Sebagaimana kita ketahui, untuk track lane atau trek yang utamanya mempunyai lebar 15 meter dan melebihi persyaratan untuk pembuatan sirkuit, di mana persyaratan untuk membuat sirkuit track lane harus minimal 14 meter. Sedangkan sirkuit kita atau sirkuit Mandalika mempunyai track lane yang lebih luas, yaitu 15 meter. Selain itu, di sirkuit Mandalika ini pun dibangun tunnel atau terowongan, di mana terowongan atau tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara untuk tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dengan panjang yang lebih panjang daripada tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter. Sedangkan untuk lebar dan ketinggiannya sama seperti tunnel yang pertama. Kemudian fungsi kedua tunnel tersebut adalah untuk mobilisasi para pendatang, para pengunjung atau para penonton untuk keluar masuk sirkuit ya. Bahkan di tikungan yang ke-7 dan ke-8 keluar dari tunnel bisa langsung terhubung dengan Pantai Serenting. Kemudian di zona tengah di sini kita lihat masih dalam tahap pembangunan terus. Bahkan menurut kabar di tengahnya nanti akan ada resort-resort mewah ataupun juga hotel ya, yang nanti akan dibangun 1 atau 2 tahun ke depan. Dan seperti kita ketahui, untuk grandstand ya, untuk tribun ada yang belum dibongkar dan juga ada yang sudah dibongkar ya. Dan kemungkinan besar nanti ini untuk para penonton untuk balap mobil ya. Dan inilah tunnel yang pertama di samping pedok ya, bahkan di samping tribun Deluxe VVIP ya. Dan seperti inilah suasana di sirkuit Mandalika saat ini, dimana untuk pembangunannya terus dilakukan penyempurnaan guna nanti untuk balapan ke depannya. Selain itu, keunggulan sirkuit Mandalika pun bisa dikatakan mempunyai beberapa bukit yang nantinya bukit-bukit tersebut akan dihiasi atau ditanami bunga bougainville atau sering kita sebut dengan bunga atau kembang kertas, di mana akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga ya. Dan kita ketahui untuk musim hujan tidak begitu berbunga ya, karena bougainville itu berbunganya di kala musim kemarau. Dan inilah pemandangan dari atas ketinggian di depan sirkuit Mandalika. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang kemarin tidak bisa menyaksikan gelaran balapan MotoGP secara live atau langsung di sirkuit Mandalika ini, sekarang juga teman-teman atau sahabat semua bisa berkunjung ke sini ya, karena
Sirkuit Mandalika selalu terbuka untuk turis, baik turis domestik maupun turis asing. Apalagi warga negara Indonesia yang ingin berselfie atau ingin berwisata ya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini maksud saya. Jadi bukan hanya sirkuit saja, banyak sekali tempat-tempat yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Ada Pantai Serenting, Pantai Seger, dan juga ada Gunung Rinjani ya. Dan seperti inilah grandstand bekas gelaran balapan MotoGP yang kemarin digelar pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Dan bagi Anda yang belum bisa atau belum sempat menyaksikan gelaran balapan MotoGP kemarin, tenang saja sahabat, karena sirkuit Mandalika ini akan menggelar balapan MotoGP selama 10 tahun ya. Karena kita sudah kontrak selama 10 kali atau 10 tahun untuk gelaran balapan MotoGP. Belum balapan IATC, kemudian juga ada WSBK ya, dan balapan-balapan lainnya. Dan seperti inilah di sebelah samping kiri trek lurus, di mana trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter ya. Dan kita lihat di sini pedok, dan pedok ini adalah merupakan pedok modular, dan menurut kabar setelah 1 atau 2 tahun ke depan nanti pedok ini akan dibangun secara permanen ya. Dan ada juga nanti grandstand atau tribun-tribun yang akan dilakukan pembangunan secara permanen. Sebagaimana kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini teman-teman adalah merupakan sirkuit jalan raya ya. Bahkan sirkuit ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP. Dan sirkuit Mandalika disebut sebagai sirkuit jalan raya, di mana ketika sudah balapan sirkuit ini bisa dilalui oleh pengguna jalan seperti biasa kita ya, masyarakat umum. Tentu saja bukan di track lane, melainkan di outer line dan juga di inner line, atau di servis road bagian kiri dan juga di servis road bagian kanan. Dan inilah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Sementara di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua untuk grandstandnya di sini masih terlihat belum dibongkar, atau mungkin juga tidak akan dibongkar sampai nanti ada balapan selanjutnya. Tak salah rasanya pemerintah memilih sirkuit Mandalika dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mempunyai keindahan panorama yang sangat memukau sekali sehingga memanjakan para penonton. Jadi para penonton yang datang ke sini bukan hanya menyaksikan gelaran balapan MotoGP saja, tetapi bisa melihat keindahan alam yang berada di Pantai Kuta Mandalika. Demikianlah sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada ya, untuk video kali ini dan situasi dan kondisi sirkuit Mandalika saat ini. Mudah-mudahan pembangunan lanjutnya akan terus dilakukan sehingga akan bisa menambah keindahan dan kecantikan sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kesalahan, kekurangan, dan kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sebelum menutup videonya, bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman semua. Kalau bukan karena teman-teman semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Selamat menonton hingga di akhir durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are heroes tonight.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.